Halo teman-teman, balik lagi di channel Rido Setiawan. Kali ini saya akan membahas soal OSP Kimia tahun 2023. Tapi mohon maaf, soal yang bisa saya bahas cuma 2 soal saja karena saya cuma punya 2 soal saja. Bagi teman-teman yang punya soal OSP Kimia 2023 yang lebih lengkap, bisa dikirimkan ke WA saya di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, soal yang pertama, soal kesetimbangan asam basa, senyawa krom dan fosfat. Yang nomor 1, kromium 4 oksida, CrO3 merupakan salah satu oksida logam yang bersifat asam dan memiliki titik leleh yang rendah. Senyawa CrO3 juga dikenal dengan istilah asam dikromat atau H2Cr2O7 anhidrat. Padatan CrO3 dapat larut dengan larutan natrium hidroksida NaOH dan menghasilkan larutan titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, sebenarnya bilangan oksidasi kromium di soal ini itu bukan plus 4, melainkan plus 6. Jadi itu ada kesalahan sedikit di soal. Kemudian reaksi antara CrO3 dengan larutan NaOH nanti akan menghasilkan Na2CrO4. Kenapa menghasilkan natrium kromat bukan natrium dikromat? Karena natrium dikromat itu spesies kromat yang ada di larutan ketika larutannya kondisi asam. Tapi ketika larutannya kondisi basa, senyawa kromat berubah menjadi CrO4, bukan Cr2O7. Nah, ini kesetimbangan dari anion dikromat dengan kromat. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang pertama adalah yang A, Na2CrO4. Kemudian pertanyaan yang kedua, reaksi asam basa antara larutan asam dikromat dengan larutan NaOH dapat dijelaskan dengan teori asam basa titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, karena reaksi asam basanya antara H2Cr2O7 dengan NaOH, di mana H2Cr2O7 itu menghasilkan ion H+ dalam air, NaOH menghasilkan OH- dalam air, maka ini sesuai dengan teori asam basa Arrhenius. Sehingga jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah teori asam basa dari Arrhenius. Baik, kita lanjutkan soal yang ketiga. Senyawa Cr6 memiliki 2 jenis asam okso, yaitu asam dikromat dan asam kromat. Asam kromat atau H2CrO4 memiliki nilai pKa 0,74 dan pKa2-nya 6,49. Larutan H2CrO4 dengan konsentrasi 0,05 molar sebanyak 30 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. pH larutan pada titik ekivalen 1 adalah titik-titik, dan pH larutan pada titik ekivalen 2 adalah sebesar titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk menghitung pH pada titik ekivalen yang pertama, teman-teman bisa hitung dari rumus pH sama dengan pKa1 plus pKa2 dibagi 2. pKa1-nya 0,74 ditambah pKa2-nya 6,49
dibagi 2, hasilnya 0,74 plus 6,49 dibagi 2, hasilnya 3,615. Atau bisa kita bulatkan jadi 3,62. Maka pH larutan pada titik ekivalen 1 adalah jawabannya 3,62. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung pH titik ekivalen kedua? Kita tidak bisa gunakan rumus yang sama seperti menghitung pH ekivalen 1 karena di sini senyawa asam poliprotiknya hanya senyawa asam diprotik. Saat ekivalen kedua, pH-nya harus kita hitung menggunakan rumus hidrolisis garam basa. Nah, pertama kita tuliskan dulu reaksi titrasi sampai ekivalen kedua. H2CrO4 bereaksi dengan NaOH sampai ekivalen kedua berarti dihasilkan Na2CrO4. Nah, kemudian di sini NaOH-nya 2 kali, H2O-nya 2 kali. Nah, kemudian pertama kita bisa hitung dulu mol dari H2CrO4 sama dengan molaritas kali volumenya. Molaritasnya 0,05 kali volumenya 30. Berarti molnya sebesar 1,5 milimol. Maka mol NaOH saat ekivalen kedua sesuai perbandingan koefisien 1:2. Mol NaOH saat ekivalen kedua 2 kali dari mol H2CrO4. Berarti 2 kali 1,5. Berarti 3 milimol. Maka volume NaOH saat ekivalen kedua sama dengan nilai molnya yaitu 3 dibagi molaritas dari NaOH 0,1. Volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen yang kedua adalah 30 ml. Nah, kemudian saat titik ekivalen yang kedua, senyawa H2CrO4-nya habis, NaOH-nya juga habis yang ditambahkan. Mol dari Na2CrO4 sesuai perbandingan koefisien sama dengan mol dari H2CrO4, yaitu 1,5. Karena perbandingan koefisiennya 1:1. Maka konsentrasi dari Na2CrO4 sama dengan nilai molnya 1,5 dibagi volume totalnya. Karena NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen yang kedua itu 30 ml, maka volume totalnya 30 ml ditambah 30 ml dari H2CrO4. Sehingga totalnya 60 ml. Maka molaritas dari Na2CrO4 sama dengan 0,025 molar. Sehingga untuk menghitung pH larutan kita gunakan rumus hidrolisis garam basa. Jadi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka yang kita pakai adalah Ka2 kali konsentrasi garam, yaitu konsentrasi dari Na2CrO4. Berarti sama dengan akar 10⁻⁻14 dibagi Ka2-nya, pKa2-nya 6,49. Berarti Ka2-nya 10⁻⁻6,49 kali konsentrasi garamnya 0,025.
Maka bisa kita hitung di kalkulator. Akar dari 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 6,49. Lalu dikalikan 0,025. Hasilnya 0,000278 atau sama saja dengan 2,78 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, maka pH larutan sama dengan 14 plus log konsentrasi OH-. Berarti plus log 2,78 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga hasilnya kita bisa hitung di kalkulator. 14 plus log hasil yang tadi ya. Hasilnya 9,44. Sehingga jawaban untuk pertanyaan yang kedua, pH saat ekivalen yang kedua adalah sebesar 9,44. Oke, baik, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Volume larutan NaOH yang diperlukan untuk menghasilkan larutan buffer atau penyangga dengan pH sama dengan pKa 1 pada titrasi tersebut adalah sebanyak titik-titik mililiter, dan untuk pH sama dengan pKa 2 sebanyak titik-titik mililiter. Caranya bagaimana? Nah, untuk nomor 4, cara mengerjakannya, saat titrasi dilakukan dari pH 0 terus sama dengan pKa 1, lalu mencapai ekivalen 1, lalu mencapai pKa 2, lalu mencapai ekivalen kedua. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat dari pH 0 sampai ekivalen 1, volume NaOH yang dibutuhkan 1 ekivalen. Tapi ketika dari pH 0 sampai pH sama dengan pKa 1, volume NaOH yang dibutuhkan setengah dari ekivalen 1. Berarti volume NaOH-nya setengah ekivalen. Nah, sementara volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai ekivalen 2 dari soal sebelumnya, untuk 2 ekivalen itu sebelumnya dibutuhkan sebanyak 30 ml. Maka volume NaOH untuk mencapai setengah ekivalen berarti 1/4 kali 30. Karena 1 ekivalennya 15 ml. Setengah dari 30. Berarti setengah ekivalennya 1/4 dari 30. Berarti jawabannya 7,5 ml. Nah, ini jawaban yang pertama, 7,5. Dan untuk mencapai pH sama dengan pKa 2, volume NaOH yang dibutuhkan, teman-teman bisa lihat dari diagram yang saya gambar. Saat pH mencapai nilai pKa 2, pKa 2 ini berada di titik setengah jalan dari ekivalen 1 menuju ekivalen 2. Maka untuk mencapai pH sama dengan pKa 2, volume NaOH yang dibutuhkan sama dengan 1/2 dari ekivalen. Sehingga volume NaOH yang dibutuhkan kalau 1 ekivalennya itu 15 ml, maka 1/2 ekivalen 15 ditambah 7,5 ml. Karena setengah ekivalennya 7,5.
Sehingga volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai pH sama dengan pKa2 adalah 22,5 ml. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 4. Berikutnya pertanyaan nomor 5. Garam natrium kromat memiliki kelarutan yang cukup besar dalam air. Nilai kelarutannya sebesar 84,5 gram per 100 ml air. pH larutan natrium kromat tepat saat larutan tepat jenuh adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman di sini pertama-tama hitung dulu berapa konsentrasi dari garam natrium kromat. Nilai kelarutan 84,5 gram per 100 ml air, artinya sebanyak 84,5 gram Na2CrO4 dapat larut dalam 100 ml air. Di sini nanti kita bisa asumsikan bahwa massa dari Na2CrO4 yang dilarutkan ke dalam air tidak menambah volume total larutan. Jadi kita asumsikan volume dari Na2CrO4 bisa diabaikan. Nah, untuk menghitung molaritas dari Na2CrO4, maka kita bisa hitung sama dengan massa dibagi mR-nya, lalu dibagi volume dari air. Massa dari Na2CrO4 sebesar 84,5. Kemudian mR dari Na2CrO4, teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. Ar dari Na, Cr sama oksigen. Mr dari Na2CrO4 kita bisa hitung di kalkulator. Ar dari Na itu 23, Ar dari Cr itu 52, air dari oksigen itu 16. Jadi 16 kali 4. MR-nya 162. Dibagi volume airnya kita ubah ke liter, berarti dibagi 1000, berarti sama dengan 0,1. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 84,5 dibagi 162 dibagi 0,1. Hasilnya 5,216 molar. Nah, kemudian untuk pH-nya sendiri kita bisa hitung dari rumus hidrolisis basa. Hidrolisis garam basa. Jadi rumusnya OH- sama dengan akar KW per Ka. Ka yang kita gunakan Ka2 kali konsentrasi garamnya. Jadi akar 10 pangkat minus 14 dibagi nilai Ka2-nya sama seperti di soal yang sebelumnya. Di soal yang sebelumnya nilai pKa2 dari senyawa kromat itu 6,49. Maka nilai Ka2-nya 10 pangkat minus 6,49. Kali konsentrasi garamnya yang sudah kita hitung 5,216. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Akar dari 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 6,49 dikali 5,216. Hasilnya 0,0004 molar. Maka pH larutannya sama dengan 14 plus log konsentrasi dari OH-, yaitu 0,0004. Sehingga
kita bisa hitung di kalkulator. 14 plus log dari 0,0004 hasilnya adalah 10,6. Sehingga jawaban untuk soal yang nomor 5, pH larutan dari natrium kromat jenuh adalah 10,6. Oke, baik. Kemudian soal nomor 6. Larutan natrium kromat direaksikan dengan larutan natrium dihidrogen fosfat atau NaH2PO4. Maka reaksi kesetimbangan asam basa yang terjadi akan bergeser ke titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa tuliskan reaksi yang terjadi antara Na2CrO4 dengan NaH2PO4. Di sini reaksinya kesetimbangan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, di sini reaksinya reaksi asam basa tentunya. Reaksi ke kanannya yang menjadi asam yang mana? Karena Na2CrO4 sudah tidak punya hidrogen, jadi nggak mungkin menjadi asam. Pasti yang menjadi asam adalah NaH2PO4. Maka NaH2PO4 mendonorkan H+-nya ke Na2CrO4 berubah menjadi NaHCrO4. Lalu NaH2PO4-nya berubah menjadi Na2HPO4. Nah, reaksi ke kanan itu sangat dipengaruhi oleh nilai Ka dari NaH2PO4. Ionisasi dari NaH2PO4 berubah menjadi Na2HPO4. Ini reaksi ionisasi yang kedua. Berarti menggunakan nilai pKa2. pKa2 dari H3PO4. Sementara dari NaH, reaksi kebalikannya dari NaHCrO4 berubah menjadi Na2CrO4. Ini reaksi ionisasi kedua dari H2CrO4. Berarti menggunakan nilai pKa2 dari H2CrO4. Nah, kalau teman-teman bandingin nilai pKa2 dari H3PO4 itu nilainya sebesar 7,21. Nilai pKa2 dari H2CrO4 tadi nilainya sebesar 6,49. Nah, teman-teman, semakin kecil nilai pKa-nya, maka sifat asamnya semakin kuat. Sehingga sifat asam H2CrO4 untuk ionisasi yang kedua ini lebih kuat daripada sifat asam dari H3PO4 untuk ionisasi yang kedua. Maka karena H2CrO4 itu sifat asamnya lebih kuat, reaksinya cenderung ke arah kiri karena sifat asam HCrO4- ini lebih kuat daripada sifat asam dari H2PO4-. Sehingga jawaban untuk soal nomor 6 adalah bergeser ke arah kiri. Nah, berikutnya soal nomor 8. Rasio massa dalam gram dari NaH2PO4 dengan Na2HPO4 yang diperlukan untuk menghasilkan 500 ml larutan penyangga dengan pH 7,44 adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau melihat dari senyawa buffernya, senyawa asamnya itu NaH2PO4, garamnya Na2HPO4. Ini berarti dari buffer ionisasi kedua. Jadi kita gunakan nilai pKa2. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus buffer konsentrasi H+ sama dengan Ka yang kita gunakan Ka2 kali mol dari NaH2PO4 dibanding mol dari Na2HPO4.
PO4. Nah, nilai pH-nya 7,44, maka H plusnya 10 pangkat minus 7,44. Nilai Ka2-nya, pKa2-nya 7,21, maka Ka2-nya 10 pangkat minus 7,21. Saya tulis senyawa asamnya sebagai asam dibagi mol garam atau basa konjugasinya. Maka perbandingan mol asam terhadap mol basa konjugasinya atau mol garamnya sama dengan, kita bisa hitung di kalkulator, 10 pangkat minus 7,44 dibagi 10 pangkat minus 7,21, yaitu perbandingannya 0,5888. Nah, mol itu sama dengan massa dibagi MR-nya. (0,58884). Maka untuk dapat perbandingan massa asam terhadap massa garam, nilai perbandingan mol yang tadi 0,58884 ini harus kita kalikan dengan MR senyawa asamnya dibagi MR senyawa garamnya. Sehingga massa asam dibagi massa garamnya sama dengan 0,58884 kali MR senyawa asamnya, yaitu NaH2PO4. Kita bisa hitung di kalkulator. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. AR dari Na, H, P sama oksigen. AR dari Na itu 23, ditambah hidrogennya 2, berarti 1 kali 2, ditambah AR dari fosfor itu 31, ditambah AR oksigen 16 kali 4. MR-nya 120. Dibagi MR senyawa garamnya, kita tinggal ganti dari perhitungan tadi, Na-nya dikali 2, hidrogennya cuman 1. Hasilnya 142. Maka perbandingan massanya bisa kita hitung di kalkulator. 0,58884 kali 120 dibagi 142. Hasilnya 0,4976. Kita bulatkan jadi 3 angka penting karena di soal setiap angkanya dinyatakan dalam 3 angka penting. Sehingga kita bisa bulatkan jadi 0,498. Jadi 3 angka di belakang koma. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 adalah 0,498.